Apakah boleh orang berzikir dengan berjamaah? Nggak ada contoh. Zikir dengan berjamaah bersama-sama nggak ada contoh dari Nabi. Nabi nggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat juga nggak pernah melakukan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda, meluruskan propaganda pentolan Wahabi Salafi yang menyesatkan perbuatan mayoritas umat Islam Indonesia. Merujuk tayangan yang beredar luas, Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi menuding sesat dan bid'ah terhadap umat Islam yang zikir berjamaah setelah sholat. Menurut pandangan subjektifnya, amaliyah tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Akhirnya ulama ternama tegas membungkam pernyataan tersebut. Mari kita simak baik-baik penjelasan dari Yang Mulia Buya Ar-Razi Hashim. Kalau zikir, jangankan kita, Syekh bin Baz pun bilang setelah sholat fardu dianjurkan, disunnahkan berzikir mau sendiri ataupun jamaah, mau sir ataupun jahar. Dalilnya lebih dari 50 dalil. Mengenai pelaksanaan doa dan zikir setelah sholat, pada dasarnya tidak ada perselisihan di antara ulama. Masalah yang muncul di sekitar kita disebabkan doa dan zikir itu dilakukan bersama, sebagaimana yang dilakukan Nahdiyin. Amaliyah ini dipermasalahkan karena menurut kelompok yang membid'ahkan, amaliyah tersebut tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dan tidak termasuk amalan salafus sholih. Pendapat ini tentu harus diluruskan. Berkumpul di suatu tempat untuk berzikir bersama, hukumnya adalah sunnah dan merupakan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis-hadis yang menunjukkan kesunahan banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat At-Tabrani. Tidaklah satu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharap kecuali ridha Allah, kecuali malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sedangkan dalil yang menunjukkan kesunahan mengeraskan suara dalam berzikir secara umum, di antaranya adalah hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku kuasa untuk berbuat seperti harapan hambaku terhadapku, dan aku senantiasa menjaga dan memberi taufik serta pertolongan kepadanya jika ia menyebut namaku. Jika ia menyebut namaku dengan lirih, aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-sembunyi. Dan jika ia menyebut secara berjemaah atau dengan suara keras, maka aku akan menyebutnya di kalangan malaikat yang mulia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Zikir secara berjemaah juga sangat baik dilakukan setelah sholat. Para ulama menyepakati kesunahan amalan tersebut. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah doa yang paling dikabulkan? Rasulullah SAW menjawab, doa di tengah malam dan setelah sholat fardu. Adapun dalil yang menunjukkan kesunahan mengeraskan suara dalam berzikir secara berjemaah setelah sholat, di antaranya hadis Ibnu Abbas. Ia berkata, aku mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW dengan takbir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mengeraskan suara dalam berzikir ketika jemaah selesai sholat terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas juga mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka telah selesai sholat dengan mendengar suara berzikir yang keras. Hadis Bukhari Muslim. Hadis-hadis ini adalah dalil diperbolehkannya berzikir dengan suara yang keras, tetapi tentu tanpa berlebih-lebihan dalam mengeraskannya. Wallahu a'lam bishawab.